Udah siap gua? Ya udah. Saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Genta Muhammad Rahayu dengan teman saya Ranggo Pato. Kami dari kelompok CCS akan membahas mengenai Smart Grid Architectural Model dari CCS itu sendiri yang kemarin telah dipresentasikan dan sekarang sudah dibetulkan sedikit. Untuk outline-nya kita akan membahas overview terlebih dahulu, membahas sebelum-sebelumnya CCS itu seperti apa. Lalu kita membahas business layer, component layer, communication layer, information layer, dan functional layer. Untuk mengingatkan kembali CCS itu apa? CCS adalah suatu sistem pengecasan mobil listrik yang bisa mengecas dengan aliran arus AC dan DC dengan topologi yang sama. Lalu komunikasinya menggunakan PLC dan PWM. Lalu karena ada pengisiannya dengan arus listrik DC dan AC, dia punya banyak charging skenario, mulai dari pengecasan dari outlet rumah sampai pengecasan dari charging station DC. Dan ini biasa digunakan di Eropa. Untuk business layer-nya, business layer yang ditawarkan oleh CCS ini adalah charging station DC yang tidak mendiskriminasi AC charging. Nah, itu lalu ada backward compatible to public infrastructure. Berarti kan sebelumnya tuh infrastrukturnya tuh ada AC charging. Jadi dia tuh kompatibel sama AC charging dan DC charging juga. Lalu yang kedua adalah ada komunikasi yang terintegrasi sehingga menambahkan value tambahan seperti ada payment, billing, dan lain-lainnya. Lalu saya akan membahas komponen layer. Jadi kurang lebih sama seperti yang kemarin, cuma hanya diperindah saja. Jadi untuk di pelanggan ini bagian dari untuk mobil CCS untuk ada di mobil. Di sini ada PP itu protective pin untuk menjaga koneksi dari mobil ke FVSE. Lalu ada disconnecting device itu untuk menjaga tegangan agar tegangan dan arus yang masuk ke baterai itu selalu sama. Terus ada sistem DC dan sistem charging AC dan DC yang dimonitor oleh sensor tegangan, arus, dan temperatur. Lalu untuk PP ini dimonitor oleh log monitor. Ini dimonitor oleh ini semua data ini dikirimkan ke control pilot. Nah, lalu control pilot ini akan berkomunikasi dengan control pilot di FVSE dengan menggunakan PWM. Lalu CP ini juga mengontrol keluaran dari power unit AC ataupun DC. Lalu pada FVSE juga memiliki kontaktor untuk mengontrol mengontrol adanya tegangan atau arus pada pengecasan. Lalu kontaktor ini dimonitor diberi sensor isolation monitor untuk memastikan bahwa tidak terjadinya short atau sesuatu yang lebih bahaya lagi atau sesuatu yang bahaya. Lalu ini ada SLAC. Ini untuk mendeteksi bahwa komunikasi PLC nantinya itu antara FVSE dengan FV itu tidak salah. Jadi
tidak salah komunikasi antara mobil 1 dengan mobil 2. Lalu dengan pastinya untuk power unit dapat power dari pembangkit apapun. Di sini dicontohkan pembangkit PLN. Lalu yang untuk yang DC itu ditransformasi dari transformer, masuk transformer untuk jadi DC. Lalu CP ini mengirim datanya ke PLC yang akan berkomunikasi dengan antar mobil dan station dengan menggunakan PLC. Lalu dari data-data dari hasil komunikasi itu dihasilkan data-data yang bisa dikirimkan dengan wireless ke ke perusahaan EV ataupun ke station. Nah, yang station ini mungkin bisa dikembangkan ke depannya untuk menjadi payment system atau billing system. Untuk communication layer-nya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ranggu. Selanjutnya untuk communication layer. Di sini ada beberapa standar yang ditetapkan oleh CCS sendiri. Yang pertama, di bagian dari EVSI-nya itu IEC 61851. Di IEC 61851 ini ada beberapa hal standar yang diatur. Yang pertama itu 61851 2.1 itu tentang ACDC dari konduktif dari konektornya itu sendiri atau konektor konduktifnya. Yang kedua itu dari standar dari AC vehicle-nya dan DC vehicle-nya, DC vehicle-nya. Nah, selanjutnya di sini juga ada standar dari EV-nya sendiri, yaitu standarnya memakai ISO 64693. Yaitu standar ini memakai menjelaskan tentang safety dari EV itu sendiri dan lebih tepatnya yaitu tentang proteksi terhadap pengguna dari EV itu sendiri, baik dari kecelakaan listrik, kecelakaan arus listrik. Selanjutnya pada bagian bawahnya yaitu di sini ada di modul PLC, menghubungkan antara modul PLC-nya itu ada standarnya ISO atau IEC 15118. Nah, seperti yang kita tahu, seperti yang dijelaskan pada presentasi sebelumnya, komunikasi yang dijalankan antara EV dan EVSI ini yaitu dengan PWM dan PLC atau lebih kompleksnya itu namanya adalah OC layer. OC layer itu adalah singkatan dari Open System Interconnection Layer Model. Itu adalah stage yang kompleks antara EV dan DC supply yang yang lebih dari yang lebih kompleks dari PLC atau yang mengatur dari PLC itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian bawahnya itu pada bagian di proses dan field diatur oleh IEC 62196. Nah, IEC 62196 yang mengatur ini ada beberapa bagian standar. Yang pertama ada standar yang IEC 62196 yang pertama yaitu yang mengatur tentang soket dari EV itu sendiri dan vehicle konektornya. Sedangkan yang kedua, IEC yang kedua itu seperti yang kita tahu bahwa CCS itu terdiri dari beberapa mode pengisian, yaitu ada mode AC1 fasa, AC2 fasa, AC3 fasa. Dan ada fast charging. Nah, untuk standar dari IEC 62196 yang kedua itu mengatur tentang AC charging-nya. Dan yang IEC 62196 yaitu mengatur tentang high power DC dari combo dari CCS itu sendiri. Standar IEC 62196 yang bagian 3 ini juga biasa diterapkan pada
sistem pengisian lainnya seperti CHAdeMO dan sistem pengisian yang diterapkan di Cina. Nah, seperti yang kita ketahui tadi pada communication layer, itu antara modul dari EV dan EVSE itu sendiri diatur oleh OSI layer 7 PLC. Dan antara control pilot dari keduanya itu dikoneksikan oleh pulse width modulation antara control pilot dari EV dan EVSE seperti yang dijelaskan pada standar tadi. Selanjutnya pada bagian information layer. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Genta tadi, antara EV dan EVSE itu sendiri diatur oleh SOC yang menghubungkan antara pengisian dari kedua stage ini. Nah, pada bagian control pilot itu apabila terdapatnya tegangan atau arus yang di request dari control pilot tersebut. Di sini juga dari grid ke sendiri atau dari ke charging station itu sendiri itu merequest tegangan dan arus. Nah, nantinya akan ada sensor di sini seperti yang telah dijelaskan oleh Genta tadi. Nah, intinya itu sendiri pada yang sangat selalu harus diperhatikan yaitu pada bagian log monitor ini. Bila keduanya itu sudah terhubung, maka ini akan berubah menjadi 1 dan apabila tidak terhubung akan menjadi 0. Ini termasuk safety dari combined charging system itu sendiri. Dan untuk yang lainnya, seperti yang telah dijelaskan oleh Genta tadi, ini akan ada sensor-sensor yang menjamin bahwa antara hubungan antara control pilot ini terlaksana dan safety-nya terjamin. Seperti yang dijelaskan pada bagian komponen tadi. Next. Nah, selanjutnya pada bagian function layer. Nah, di CCS ini sendiri kami menetapkan ada beberapa function layer. Yang pertama itu adalah certificate billing and payment, itu pembayaran atau sistem dari CCS itu sendiri. Yang kedua yaitu adalah integrated communication and monitoring. Nah, sebenarnya seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa CCS itu komunikasinya menggunakan modul PLC dan PWM. Selanjutnya pada bagian function layer, nah di bagian sini ada DC atau AC charging system. Ini adalah pada bagian charging stationnya, dan di sini ada DC and AC charging system. Ini di bagian dari electric vehicle-nya. Nah, pada bagian sini ada beberapa sensor dan log monitor. Nah, di sini itu pada komponen-komponen ini merupakan komponen safety dari charging system, combined charging system itu sendiri. Mungkin hanya sekian yang dapat kami jelaskan. Mungkin apabila terdapat ketidakjelasan dari penjelasan dari kami, silahkan ditanyakan, dan apabila ada saran, kami sarannya. Oke, mangga. Ayo, itu ada pertanyaan dari Elman. Yang lain belum bertanya.
Manuela, Madarina, Anandika, sama Ramadhani. Di chat itu udah ada pertanyaan. CCS. Oke. Oke. Saya mau menjawab pertanyaan dari Ilman. SLAC itu fungsinya untuk tidak terjadi kesalahan komunikasi. Jadi misalkan untuk satu FVSE atau satu station itu kan nozzle-nya banyak, misalnya lebih dari 2. Kalau di pom bensin biasa itu ada 4 kan, kanan kiri. Nah itu bisa, nah itu satu station itu bisa nyolok ke 2 mobil. Nah jadi SLAC ini berguna untuk biar memastikan bahwa komunikasi yang terjadi itu antara mobil ini sama station yang ini. Jadi ntar untuk request tegangan dan arus itu tegangan dan arus dan monitoring SOC dari baterai mobil itu nggak salah. Begitu sih. Intinya nggak ada close talk atau kesalahan dalam menerjemahkan dari filling stationnya ke mobilnya sih. Untuk Mugi bagian mana? Yang komponen. Di komponen. Sorry. Isolation. Apa? Itu aja. Apa fungsi isolation Ya itu udah ada pertanyaannya. Bentar, Pak. dengan kontaktor hubungannya Kayaknya ada yang kelewat minggu kemarin pembahasan ini. PV host sama FC hostnya. Baik. Ya, Pak. Kira-kira ada di mana tuh? Soalnya untuk yang apa? Kami juga soalnya penjelasan mengenai FE host dan FEC host itu belum nggak dapet, Pak, sebenarnya. Kayaknya turun satu itu. Kooperasi.
turun ke Sebab apa di atas FC host itu ada lagi gitu. Jadi, nah kalau ini kan ini komunikasinya langsung host to host kan saat charging session berlaku kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti di level operasi ini dua-duanya. Oh, EV host sama EVSE ini sama Heeh. Nah, di level perusahaan ini ada satu lagi host si CCS-nya itu. Oh, Host CCS baru connect ke billing system gitu. Sebab kan kalau FC host sama EV host mah ini komunikasinya di level operasi ini. Jadi itu tuh controller di level operasi dan dia berkomunikasi pakai modul PLC itu kan. Jadi turun satu dan di sini ada CCS infrastruktur host mungkin. Kalau nggak salah di sebelumnya itu ada. Dia di perusahaan. Jadi kan bisa jadi ada perusahaan yang menyediakan infrastruktur FC gitu. Ada banyak. Jadi kalau kita sebagai pebisnis gitu bisa membuat infrastruktur di sini yang menyediakan FC host gitu. Jadi kita nanti jualan charging station, tapi kan jualan charging station sebagai perusahaan di sini kita juga harus punya server gitu. berarti servernya itu yang CCS, Pak. Iya, CCS server di perusahaan itu, misalkan kalau perusahaannya Toshiba atau perusahaannya gitu kan Pertamina gitu. Jadi Pertamina CCS server misalkan gitu. Di bawahnya baru ada banyak FC host kan di level operasi di sini gitu. Jadi turun ini satu ke bawah. Oke, baik, Pak. Ya, lanjut itu pertanyaan Mugi tadi sama Ramadhani. Untuk pertanyaan Mugi mengenai isolation monitor itu maksudnya hubungannya dengan kontaktor itu apa? Jadi kontaktor tuh kayak switch gitu antara yang menghubungkan antara power unit sama sistem pengecasannya. Lalu untuk isolation monitor itu dia mendeteksi antara positif negatif dari kabel power yang untuk mengecasnya itu. Jadi kalau isolationnya udah cukup udah cukup besar, kontaktor itu bakal akan menghubungkan antara power unit dengan sistem pengecasannya. Tapi kalau isolation monitornya itu mendeteksi ketahanan yang rendah, dia kontaktornya langsung cabut. Jadi untuk keamanan aja sih. Begitu. Oh iya, satu lagi ada yang kelewat kayaknya. Yang mana, Pak? Yang mana, Pak? Di level operasi ini aliran listriknya nggak ada ya. Dari AC power unit dan DC power unit nyambungnya kemana? Oh, ya kami nggak menggambarkan sih Pak untuk yang aliran listriknya. Harus ada ininya kayaknya. Ada gambar alirannya kan, kalau ini mah baru kabel data. Iya. Nah di sini ada kabel listrik. Kabel listrik ke AC charging atau ke DC charging. Oh, Iya, ini ada yang kelewat ini. baik, Pak. Nanti akan Ditambahin kabel. di waktu dikumpulin. Kabel listriknya kelewat. Jadi seakan-akan ini cuma komunikasi data doang ini. Nggak ada komunikasi listriknya.
Harusnya kan dari DR ada mengalirkan listrik ke pelanggan gitu. Ketika dia koneksi. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan, kenapa memerlukan dua model PLC? Berapa yang diperlukan pada sistem CDM? Model PLC yang kenapa dua itu maksudnya ini adalah power line communication di charging stationnya dan power line communication di electric vehicle-nya. Nah, nanti keduanya akan terhubung seperti itu. Jadi maksudnya ini dua ini dia terpisah. Dia kan kita combine charging systemnya di sini dibuatkan ini yang EVSE ini maksudnya charging station, dan EV host ini maksudnya adalah dari electric vehicle itu sendiri. Dan berapa I/O yang diperlukan pada sistem CHAdeMO nggak tahu, soalnya ini CCS. Kalau mau bisa dijawab sama Manuela nanti. Iya, mungkin nanti. Kalau untuk CCS sendiri itu berbeda antara yang AC sama yang DC-nya. Kalau yang AC-nya itu kalau nggak salah ada 3. Kalau yang DC ada 1, 2, 7 ya. Enggak. Itu yang Arlin juga belum dijawab ya? Ya Pak, masih dipikirkan. Kalau yang tadi kalau yang AC itu ada kalau untuk dia kan combine charging system ini ada 2 tipe. Itu CCS tipe 1 sama yang tipe 2. Kalau yang tipe 1 itu sendiri untuk AC-nya itu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu. Kalau untuk yang DC-nya ada ditambah 2 berarti. Itu 9. Kalau yang untuk AC-nya itu ada kalau untuk yang CCS tipe 1, kalau untuk pengisian secara AC 5 dan yang DC-nya ada 7. Dan yang CCS untuk combo yang pertama ini biasanya digunakan di Amerika, sedangkan yang combo yang kedua biasanya digunakan di Eropa. Lalu mau menjawab mengenai yang asikin yang OSI layer 7 itu karena arsitektur model komunikasi, mau mengonfirmasi saja emang yang OSI 7 layer itu ya itu model komunikasinya, dan dengan sistemnya PLC kami hanya ingin memperjelas saja PLC-nya itu dengan komunikasi apa sistemnya. Jadi dalam 7 OSI layer tuh PLC itu adalah pada lapisan paling bawah. Jadi pada physical layer gitu. Physical layer di OSI layer gitu. Ya, lanjut. Oke, baik.
Iya, maksudnya OSI layer 7 itu ada beberapa layer. Yang pertama itu ada, yang kita tahu biasanya itu ada physical, data, terus network, ya seperti itu. Kalau nggak salah, coba tengok dulu ya di itunya. Ya ada beberapa layer. Yang pertama layer 1 itu physical, yang kedua data, yang ketiga network, lanjutnya transport, session, presentation, dan application. Yang ketujuhnya application header. Ini adalah layer yang antara request dan response dari, yang mengatur request dan respon dari power supply station dan vehicle-nya. Oke. Mau berusaha menjawab untuk yang Arlin. Kalau SOC di information layer itu maksudnya apakah state of charge? Jika iya, mengapa ada pada bagian operation dan mengapa posisinya ada di antara modul PLC? Jadi maksudnya itu ya SOC yang Arlin maksud itu SOC state of charge. State of charge jadi dari baterai mobil. Lalu informasi dari state of charge ini Tampilin information layernya. oh ya, maaf Pak. Sebentar. Nah, state of charge ini kami menemukannya untuk pergantian informasi mengenai state of charge itu berada pada komunikasi PLC. Jadi untuk yang CP ini itu hanya memastikan bahwa semua sistem pengacasan bekerja dengan baik dan aman. Nah, harusnya ada arah panahnya gitu kan. Jadi dia berinteraksi, ini ke sini, 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 sini, sini gitu. Oke, baik Pak. Kan information layer tuh ada dua bentuk. Satu bentuk yang model datanya, ada satu bentuk yang menggambarkan aliran data. Gitu. Kalau ini baru bentuk data gitu, alirannya belum kelihatan. Baik Pak. Ya, mangga lanjut. Sudah semua. Itu Manuel sama Madarina belum bertanya tuh. Si jawab yang asikin Pak, banyak. Iya. Selamat. Nanti ke sini. Ini berarti kalau ke sini, sini. Yang asikin tinggal yang mana? Yang nomor 1 dan nomor 3-nya Pak. Oh, Dan PWM gitu.
Pokoknya tadi yang tadi udah dijawab yang nomor 1. Udah ya, lupa. Yang PWM. Yang nomor 3. Tinggal yang nomor 3. Itu yang nomor 3. Udah kebayang belum itu? Ya, mau mencoba menjawab yang nomor 3-nya Asikin. Untuk komunikasi PWM itu sebenarnya udah untuk metodenya bagaimana sudah pernah dijelaskan di presentasi yang pertama. Itu yang ya lumayan ribet juga. Lalu untuk yang IC dan microcontroller itu kami nggak mendapat informasi itu menggunakan microcontroller apa spesifiknya. Ya PWM Gitu kan sih. bisa dari berbagai microcontroller banyak sekali. Cuman bentuk PWM-nya itu yang harus dilihat kan. Ya. Mau slide yang dulu aja kan? Mau ya udah sebentar. Slide yang dulu ya. Atau di slide design guide juga ada. Dikit. Ya. Melanjutkan yang PWM. Jadi PWM bentuknya seperti ini. Jadi ada low kan ya seperti yang kita tahu ada kalau PWM itu ada pulsa, habis itu ada duty cycle-nya. Dan duty cycle yang rendah itu menandakan bahwa adanya komunikasi PLC, komunikasi digital. Kalau nggak salah, seingat saya. Lalu untuk yang cycle di atas itu menandakan bahwa arus yang dikirim tuh yang dikirim atau yang diminta itu berapa. Seperti kalau di contohnya kalau 30% itu menandakan bahwa 18 ampere, kalau 60% itu 36 ampere. Lalu frekuensinya 1 kHz, duty cycle-nya seperti duty cycle-nya 3% sampai 96%, amplitudenya dari negatif 12 volt, 3 volt, 6 volt, 9 volt, dan 12 volt. Itu tergantung dari kondisi-kondisi dari pengecasan. Nah, ini yang dimaksud dari kondisi pengecasan ini seperti ini. Jadi ada berbagai state. Yang state yang A itu tidak ada koneksi antara FE dengan FSE. Yang untuk yang B itu FE dan FSE sudah tercolok tapi sudah terkoneksikan tapi belum mulai pengecasan. Dan C dan D itu sudah pengecasan. Lalu untuk E itu ada short. Lalu untuk yang untuk yang F itu FSE-nya sedang tidak bisa digunakan. Begitu sih untuk penjelasan. Okay.
Tuh Manuela sama Madarina udah ada tuh. Iya, Ya. Madarina. Tuh nomor rekening diisi. Eh, yang Madarina apakah pada CCS terdapat fitur smart charging yang dapat baterai serta dapat mengatur harus baterai penuh. Itu pada CCS sendiri itu untuk pengisian dari fast charging itu pengisian antara EV pada electric vehicle-nya itu sendiri disarankan sampai 80% dan setelah itu akan melambat. Itu maksudnya adalah agar tidak adanya kan kalau misalnya yang yang fast charging itu cepat, itu 15 menit. Jadi kalau misalnya kita tinggalkan akan itu overcharging. Nah, pada fitur ini maka dari itu pada fitur ini cuma sampai 80%. Nah, setelah itu dia akan melambat dengan sendirinya. Sedangkan untuk yang AC kan itu untuk itunya bisa semalaman. Kalau untuk gimana kan? Kalau komponen Home network integration. kalau yang manual Oke. taruh pertanyaan yang Ella belum. Kalau dikira-kira home network integration itu ada di mana coba? Ada yang kebayang nggak? Atau ada yang mau kasih masukan?
selanjutnya yang pada Mandarina nanti dia melambat terus dihentikan manual. Di situ kan ada tahap seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu ada tahap-tahap dari pengecasan itu sendiri. Itu nanti ada log monitornya, nanti apabila telah diketahui arus atau tegangannya itu udah optimal, maka dia akan log monitornya itu akan menjadi 0 sendiri. Jadi udah smart charging. Itu termasuk bagian safety dari CCS itu sendiri. Mau mencoba menjawab yang Ella. Tadi kan Manuela, tadi kan saya juga sempat mencari, soalnya selama kami menyusun presentasi ini kami tidak pernah mendengar home network integration pada CCS. Jadi setelah saya mencari-cari, mungkin CCS yang dimaksud itu berbeda. Berbeda gimana, Gen? Berbeda, bukan combined charging system. Gimana menurut Manuel? Atau ada yang terlewat? Soalnya di pedoman desain guide-nya juga nggak ada home network integration. Di beberapa desain guide dari CCS yang kami temukan. Ada juga vehicle to home mungkin ya, atau apa? EV network integration mungkin. Gimana Manuela? Aku baca sekilas aja sih, Pak. Tentang, tapi itu jadi dia tuh ngebandingin antara higher level communication-nya CCS sama CHAdeMO. Kalau CHAdeMO tuh cuma ada kontrol DC fast charge, kalau CCS tuh ada kontrol DC fast charge, ada time of day pricing, ada simple payment, ada billing, sama ada home network integration. Ya kalau secara teknologi yang memungkinkan di sini nih. Ini kan udah OSI layer. Jadi dia networknya bisa jalan bisa terhubung dari berdasarkan TCP/IP OSI layer tadi gitu. Jadi protokol komunikasinya dari level operasi, makanya disebutnya high level integration gitu kan. Nah, ini karena udah OSI layer kalau di sini. Nah, kalau CAN bus, misalnya CHAdeMO tuh CAN bus kan ya, dia adanya di sini sama di sini, memungkinkannya gitu. Terus dia memang low level communication gitu. Kalau CAN bus tuh. Tapi di level operasi pun dia memungkinkan untuk berkomunikasi dari satu kontrol ke kontrol lain. Tapi memang dia memang low level communication. Jadi protokolnya nggak ada user authentication gitu. Jadi kalau di OSI layer, CAN bus itu mungkin cuma physical layer sama atasnya tuh network. Adalah CAN bus kalau ngelihat ya, OSI layer CAN bus. Nah itu tuh cuma ada dikit gitu di 7 layernya tuh. Nah kalau 7 OSI layer tuh berarti dia berbasis full TCP/IP gitu. Seperti itu. Gitu. Terima kasih kepada Pak Irsyad sudah membantu menjawab. Oke. Udah semua ini? Udah, Pak. Oke, ya udah tuh kalau gitu ditutup aja, semoga. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami.
atas banyaknya kekurangan dan kesalahan. Mohon dimaafkan dan terima kasih kepada yang telah memberikan pertanyaan dan telah menyimak presentasi kami dari awal sampai akhir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.